Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo rekan-rekan guru setanah air, juga khususnya yang berada di Jakarta Utara wilayah 1. Jumpa lagi dengan saya Adius Haryanto di podcast Cemara 15. Kali ini di podcast Cemara 15 akan membawakan sebuah tema berdendang bersama guru SDN Sunter Agung 13. Kira-kira perjalanan podcastnya atau ceritanya bagaimana? Sudah penasaran? Kita sambut, inilah dia Ibu Elsa. Selamat datang Ibu Elsa di podcast Cemara 15. Ya, selamat siang. Semangat pagi saja. Oh ya, semangat pagi. Suaranya saja sudah begitu lantang. Ya, Ibu Elsa boleh memperkenalkan diri. Oke. Di rekan-rekan guru di rumah. Oke, halo rekan-rekan guru se-Jakarta Utara. Cemara 15, perkenalkan nama saya Elsa Nita Thomasau. Dipanggil dengan Elsa, saya mengajar di SDN Sunter Agung 13 pagi sebagai guru kelas 6. Dan yang pasti di podcast kali ini seorang guru, mungkin Bapak Ibu penasaran, kita langsung aja saksikan cuplikannya, mungkin sedikit gambaran ada pengalaman seperti apa. Ayo, ini dia cuplikannya. Cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Ya, itu tadi sedikit, mungkin sedikit kalau di layar kaca ini, di layar mungkin nggak cukup untuk menggambarkan prestasi-prestasi beliau. Ya, ini dari tadi, dari mulai awal pembukaan saya sudah deg-degan, penuh dengan kayaknya aura bintang, mungkin aura bintang, karena nanti juga akan kita coba dengarkan. Ini sebetulnya kayak berdendang. Seputar berdendang berarti kita nanti akan coba nyanyi. Ya. Baik, kira-kira pengalaman prestasi yang bisa saya ungkapkan adalah pengalaman menjadi seorang penyanyi yang hebat profesional. Menurut saya seperti itu. Dan tapi beliau adalah seorang guru di sekolah dasar. Boleh bercerita sedikit pengalaman seputar kegiatan kerja? Oke, baik. Sebelumnya saya penyanyi dulunya. Tapi karena mami saya seorang guru, jadi waktu itu nggak sengaja mami saya minta tolong saya ngelatih paduan suara di sekolah yang saya ngajar. Tapi sebelumnya ibu saya bukan ngajar di sekolah saya, ada namanya Sunter Agung 12. Tapi mami saya diminta, saat itu mami saya suaranya serak, tolong dong Cak ajarin. Dan ternyata yang saya ajarin sekolah tersebut juara 1 paduan suara. Namanya Pekan Seni Sekolah Pelajar yang diadakan Dinas Kebudayaan, juara 1. Awalnya seperti itu, dan diajak jadi guru. Dan tadinya jadi guru itu males banget, saya males banget jadi guru karena awalnya gajinya kecil, jujur. Pertama kali datang saya dibayar 30.000. Saya bilang aduh, bensin aja nggak cukup, uang makan aja nggak cukup. Tapi saya makin lama akhirnya saya jadi terlanjur sayang, mencintai guru, mencintai mengajar. Buat saya mengajar itu adalah seni. Punya bakat yang turunan dari seorang Mami saya. Mami, panggilannya Mami. Dan yang pasti ceritanya tadi Mami suaranya bagaimana? Sudah Serak waktu itu, saat itu serak. Serak. Ya, jadi Dan saya akhirnya beralih ke guru. Bagaimana prosesnya beralih ke guru? Memang karena kuliahnya di guru, akhirnya langsung terjun menjadi guru? Enggak, saya awalnya kuliah justru bukan guru. Bukan menjadi guru? Bukan menjadi guru. Jadi saya kuliah guru itu pas saya jadi guru, baru saya kuliah jadi guru. Baik. Gitu. Kebetulan kebutuhan melatih saat itu, melatih vokal? Enggak, saya enggak melatih vokal saat itu. Bener cuman hanya ya udah diminta latih aja gitu. Okay. Sesuai apa yang ada pada saya, ilmu gitu, saya terapin.
Terus Saya masih penasaran begitu langsung masuk, tadi ceritanya adalah langsung menikmati. Awal-awalnya tuh masuk ke SD itu dari seorang penyanyi apa? Langsung ibarat langsung mulai masuknya bagaimana? Boleh diceritakan sedikit? Mula-mulanya agak kaget ya, karena anak SD itu kan masih lucu-lucu, Oke. imut-imut gitu. Pas saya masuk dan mereka sangat membuat saya tuh jadi kayak family gitu loh. Oke. Mereka menyambut dengan penuh sukacita. Dan- ternyata jiwanya, ternyata jiwa yang pendidik, suka dengan dunia anak-anak Iya. ternyata. Dan akhirnya banyak yang berubah sih semenjak jadi guru. Dulu agak karakter. Dulu agak sedikit temperamen, sekarang tuh sabar. Temperamennya agak-agak sih, Enggak. masih nampak agak bobot gitu kelihatannya. Iya. Berapi-api suara saja mampir kan. Makanya saya berusaha untuk menyanyi. Masih agak-agak powerful. Ya, Apalagi pas nyanyi. Tunggu ya, kita sama-sama dengerin nanti suara Bu Elsa. Pengalaman mungkin tadi di sekolah dasar, sekarang di kelas berapa? kelas 6. Kelas 6. Iya. Bagaimana seputar pengalaman di kelas 6? Ngajar kelas 6 itu sangat seru ya, karena anak-anaknya udah bisa kita anggap jadi teman, kita bisa saling curhat gitu Baik. kan. Dan mereka itu sudah tahu banyak kenakalan-kenakalan, tapi masih secara anak-anak ya gitu. Jadi saya sudah 6 tahun mengajar jadi guru kelas 6, dipercayakan oleh kepala sekolah. Pertama mengajar langsung di kelas Enggak, pertama ngajar tuh saya guru seni budaya dan keterampilan 6? SBK. Baik, betul. Gitu. Terus awal ngajar jadi guru kelas 1, 2 tahun, pindah lagi jadi guru kelas 2, 3 tahun, naik lagi guru kelas 3, turun kelas 1. Kepala sekolah saya minta saya jadi guru kelas 6 di saat itu. Dari kelas 3 langsung kelas 6. Pengalaman pengabdian menjadi seorang guru belum ke SMP atau hanya di SD saja? Enggak, saya pernah di SMP, di SMA, di SMK, tapi mengajar seni. Oke, Gitu, diminta ngajar luar biasa. ekskul. Totalnya kurang lebih seputar berapa tahun untuk menjadi seorang guru? Ngajar saya dari awal 2004 mengajar. Dari 2004 dan semuanya ada ini sekarang sudah PNS. Saya KKI dan lulus P3K. Alhamdulillah baik. Ibu Elsa sudah lulus P3K. Sama, saya juga lulus ke P3K di tahap kedua. Yeay, congratulations. Tahap berapa masuk? Tahap 1. Saya tahap 2. Ya, Di SD tersebut. iya, SD Baik. tersebut. Rupanya karena mungkin induk ya, termasuk Yes. pembelian induk, jadi Yeah. langsung diterima. Baik. Langsung ada sedikit boleh cerita tentang prestasi ini yang perlu diangkat lagi. Kira-kira sudah pegang prestasi kemana aja nih? Mulai dari yang biasa-biasa dulu deh, pernah prestasi di mana? Nanti lanjut ke yang paling Oke, secara singkat saya memang dari dulu sering ikut lomba, dari kecil mami saya sering ikut lomba-lomba dan puji Tuhan menang. dukungan Dari mami gitu. Tapi sama, cuma sama. memang mami yang lebih andil untuk ikut antar-antar Baik. gitu. Terus dulu ada namanya Bahana Suara Pelajar, BSP, dulu itu BSP. betul. Ikut juga menang dan bukan terakhir. Saya ikut menang di tingkat apa? Kalau BSP itu mungkin nasional. nasional. Waktu itu saya Oke. SMA kelas berapa ya? Saya lupa. Pokoknya SMA gitu. SMA. Ya, jadi memang saya masuk SMP, SMA jalur prestasi. Baik. Gitu, masuk. Tinggal milih sekolah dulu kan. Terus saya lulus SMA, saya ikut Asia Bagus dan juara sampai di Singapura. Oke. Pas ke Jepangnya saya kalah. Gitu. Juara pas finalnya saya kalah. Terus saya ikut kemarin X Factor angkatan pertama. Saya masuk 25 besar X Factor. Terus kemarin saya kan kuliah di UT nih ambil guru. Saya Baik. juara nasional juga UT acara porseni. Terus PGRI kemarin terakhir sebelum pandemi saya juara 1 nasional. Di deretan prestasi itu, tapi setiap kali disampaikan enggak, saya masih biasa aja. Padahal itu luar biasa menurut saya, prestasi sangat luar biasa. Masih belajar Pak Hadi. Tuh kan, merendah terus ya, luar biasa. Ini kalau saya mungkin teman-teman guru, rekan-rekan guru di jenjang waktu yang nasional itu bawakan lagu apa? Mungkin sedikit disampaikan pengalaman waktu itu. Kalau PGRI bawa lagu ini ya,
wajibnya himne PGRI. Dirgahayu PGRI, dirgahayulah dikau, dirgahayu selamanya. Yeay, Itu aku itu luar biasa juara ini. nasional. Tanpa dipancing sudah Padahal langsung belum bisa keluar. Akhirnya keluar juga. Ya. Dan memang itulah kualitasnya. Berbicara seorang penyanyi, boleh cerita sedikit kira-kira? Iya kan pasti penyanyi itu kan dibayar. Mungkin Ya. dibanding dengan tadi guru, waktu itu kan guru honornya kecil. Boleh ceritain sedikit tentang pengalaman dapat fee-nya di penyanyi berapa? Mungkin ceritakan sedikit. Kalau Sensitif ya memang, tapi ya, kalau secara profesional mungkin saya bisa cincin lah. Itu pasti dibayar secara profesional, dan itu sangat menghasilkan. Dari nyanyi itu saya bisa, mami saya ngatur ya, saya bisa beli rumah, saya bisa ya mobil lah sebagai gerobak saya, kaki saya kemana-mana, dari profesional sebagai seorang penyanyi. Tapi kalau dari sebagai seorang guru, saya tuh banyak bukan melihat, apa yang saya rasakan itu semua nilainya lebih besar dibandingin profesionalnya sebagai penyanyi gitu. sudah merasakan seperti itu, Ya, luar biasa. ya, jadi seorang guru, karena misalkan kayak baru hari ini ya, saya dari studi pendidikan diminta saya untuk saya mencipta lagu. Kalau secara profesional itu pasti mencipta lagu kan harusnya dibayar mahal. Tapi saya memberikan memberikan Kemampuan. iya, memberikan jiwa saya Jiwa untuk saya. memang di dunia pendidikan. Saya nggak pernah menilai itu dengan secara fee. Diminta, Mbak, tolong Mbak, siap. Diminta untuk melatih PGRI sampai tingkat DKI kemarin juara 1, siap. Saya nggak pernah melihat dari nilai, dari value, saya nggak pernah. Baik. Ya, saya tetap menjaga. Pokoknya yang penting menjaga hubungan, masih sama-sama dunia pendidikan, karena saya berangkatnya juga dari dunia pendidikan gitu. Jadi Kalau untuk fee-nya sendiri, penyanyi kan mungkin di beberapa event apa ada wedding atau apa? ya, Bagaimana? Boleh cerita itu harus bayar profesional itu wajib bayar profesional. MC, nyanyi, apa lagi ya, IO, BO gitu. Dan pengalaman Bu Elsa ini bernyanyi, saya pernah ketemu waktu itu, mungkin saya juga masih belum akrab karena saya hanya menonton saja. Saya ada di belakang, saya waktu itu ikut di acara Hari Guru. Saya pegang bendera dan Bu Elsa nyanyi lagu terakhir itu lagu Kemesraan. Masih ingat di penutup acara dinas yang HGN itu ada lagu Kemesraan, kita Bu Elsa bernyanyi di bawah Oh, gitu. ya ampun, ternyata kita udah ketemu Pak Adi, astaga. Iya, karena saya orang di belakang, saya yang nari gitu. Saya baru ingat, makanya pas mulai podcast ini saya agak mulai deg-degan karena saya tahu itu kualitas itu siapa penyanyi. Pas baru tahu guru. Tapi nggak ada yang percaya saya tuh jadi guru Pak Adi. Waktu saya juara nasional dibilang itu guru bayaran gitu. Pastilah, Ya. artinya mungkin untuk menguatkan karena memang kualitasnya, kalau emang saya juga pernah lomba nari itu mah guru-guru sanggar seperti itu. Iya itu betul. Padahal enggak. Kita ini kan benar-benar guru gitu loh kan. Oke, mungkin salah satu ingin yang disampaikan, kira-kira punya harapan apa sebagai guru seni? Punya mungkin orang pandang seperti apa sih seorang guru seni? Mungkin Iya. sedikit. Kalau saya kebetulan di SD kan jadi guru kelas. Saya kebetulan juga sekolah saya tuh selalu memberikan dukungan, memberikan motivasi. Seni itu memang harus paling pertama. Tapi saya juga merasakan teman-teman saya ketika saya kan juga pernah ngajar di SMP, SMK, SMA. Mereka tuh sangat mengecilkan guru seni. Hello, ternyata seni itu bisa Yang mengecilkan itu siapa? guru-guru yang lain. Merendahkan. Iya, merendahkan bahwa pelajaran seni itu nggak penting. Oke. Udahlah, mau Terlalu ringan. mau izin aja tuh susah banget. Mau lomba tuh Baik. izinnya tuh Kadang-kadang kita panggil siswa ini untuk itu dipersulit. iya. Padahal apa-apa segala sesuatu harus pakai seni, iya dong. Betul. Nyanyi sekarang kita mau mulai belajar harus nyanyi, ya kan? Di Suasana yang rame-rame di sekolah tuh ujung-ujungnya nyanyi. ujung-ujungnya nyanyi, Betul. ya kan? Jadi Supaya jangan sampai dipandang sebelah mata. pandang gitu. sebelah mata. Dan saya kira ya memang dari teman rekan-rekan guru yang seperti itu, mungkin maksudnya sih tidak seperti itu ya, mungkin ya, karena ya semoga sih karena ya susah lah kita menyampaikannya, karena mungkin hanya ya sedikit obrolan-obrolan aja gitu yang begini mungkin saat itu, karena begitu
kita buktikan di acara-acara kalau udah mulai ternyata rame nyanyi, akhirnya mereka juga menikmati gitu Ya loh. itu betul. Mereka ikut asik nyanyi juga, kita cuma bisa diam, akhirnya ikut juga, senang Iya, juga seperti benar. itu. Betul sekali. Itu pengalamannya sama, karena saya juga guru seni. Yeay, sama kita. Tadi kalau berbicara ada dukungan ataupun support dari ibu. Kalau kita nyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, boleh? Siap. Siap. Ini satu lagu yang akan kita nyanyikan berdua, khususnya untuk mama-mama kita yang sudah melahirkan kita, Ya. yang luar biasa. Tuh. Ambilkan bulan Bu. Terus kita belum di nada dulu. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit, bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam. Gila letaknya. Saya Pak Adi suaranya keren Pak Adi. Saya masih belajar dan selalu belajar. Ya. Pengalaman pasti seperti itu kan. Setiap Ya. kali guru mengajar pun itu proses kita untuk belajar. Selalu Betul. belajar dan belajar setiap Betul. hari. Betul. Betul sekali itu. Betul. Saya ngajar guru kelas 6 juga sambil saya dendangkan anak-anak murid. Hmm. Gitu kalau ada materi. Dan yang apa, pasti gitu. itu murid senang banget tiap hari ketemu Bu Esa, tidak pernah luput dari hiburan, ketemu dengan artisnya. Aduh. Kan guru Boleh. harus jadi artis loh. Kan artis buat murid-murid kita. Betul. Ini mungkin murid-murid ada yang nonton, boleh di sharing ini video. Inilah sang ibu tercinta Anda dengan segenap prestasi yang luar biasa. Amin. Untuk pertanyaan berikutnya tentang melihat prestasi yang sudah diterima. Kalau boleh memilih, ini ada kayaknya sambil mengajar juga ada nyanyi. Kalau boleh disuruh pilih antara nyanyi atau menjadi guru, mana yang lebih levelnya lebih atas? Berat. Aduh ini susah berat ya. dijawab, Ini berat, ternyata. ini berat. Tapi ada beberapa juga ketika saya memilih saya jadi guru, ada beberapa job nyanyi saya kurangin gitu. Ibarat dulu saya tuh punya grup band yang kami tuh dipegang oleh satu manajemen, dan akhirnya saya keluar, saya pilih jadi guru. Tapi saya nggak, kalau mereka saya bingung ya, kalau disuruh milih saya bingung. Tapi gini, jadi kayak gini, dulu saya karena belum terlalu mencintai jadi guru, saya pikir udahlah nyanyi sambil jadi guru, nyanyi sambil jadi guru. Tapi sekarang saya balikin, jadi guru mengajar sambil nyanyi gitu. Jadi prioritasnya guru nih, tapi nyanyi nggak bisa saya lepasin, ini harus bergandengan gitu. Baik, akhirnya Gitu. boleh dibilang begini, tidak ada yang atas sama bawah, tidak bisa. Nggak bisa. Kesimpulannya seperti itu. Kesimpulan Itu seperti itu. latar belakangnya apa? Latar belakang karena sampai hari ini saya pun juga masih cari uang di nyanyi juga gitu loh. Tapi juga di dunia guru pun juga saya Menikmati. Saya menikmati, sangat proses menikmati, sangat menikmati jadi seorang guru, karena itu buat saya jadi guru juga jadi seni gitu loh. Saya juga bisa mengeksplor apa yang saya punya gitu, talent saya berikan misalnya kalau ada lomba gitu, saya kasih semuanya gitu loh. Apa yang ada pada di pikiran saya tuangkan semua. Mau lomba paduan suara, kayak lomba nyanyi, lomba Totalitas. ya, saya kalau dalam suatu lomba saya nggak bisa setengah-setengah. Ya enggak. Mau menang mau kalah itu urusan nanti. Yang penting do the best gitu. Baik. Itu wajib buat saya. Gitu. Inilah lubuk hati seorang ya seniman, betul-betul seniman, dan tapi tidak bisa lepas dari karakter guru yang punya jiwa pendidikan luar biasa. Ini Ya. sudah mengungkapkan semua. Dan intinya tidak bisa melepaskan. Mau pilih jadi seorang guru tidak bisa, karena sudah menikmati jadi seorang guru. Mau jadi penyanyi juga sama-sama menikmati. Ya. Ada kelebihan yang dinikmati sebagai seorang penyanyi, luar biasa pengalamannya.
Kalau untuk ya berbicara pilihan tadi ada antara guru dan penyanyi, ada harapan yang mungkin masih ingin dicapai dari seorang Ibu Elsa. Untuk seorang guru yang belum dicapai ya. Yang belum dicapai itu apa ya? Ya pasti kan saya Dari ngajar sisi mungkin kehidupan, apakah semua sudah cita-cita atau mungkin harapan jadi, kalau dibilang penyanyi profesional mungkin sudah boleh dibilang, tapi adakah keinginan menjadi meninggalkan guru untuk menjadi penyanyi profesional, adakah terlintas? nggak ada. Tetap guru itu main job ya. Tetap juga Tetap tidak guru bisa. jadi main job karena banyak, kayak kemarin saya baru lulus PPG ya, saya ikut PPG kemarin. Dan saya selalu menyelipkan ada nyanyian gitu ketika saya praktek ngajar kah atau apakah, pasti saya selipkan. Jadi saya bikin skenario gitu, pasti harus ada saya bawa karakter saya sebagai seorang penyanyi. Makanya saya selalu ingat kata-katanya Sule ya, saya bilang seorang guru itu harus bisa jadi entertain gitu. Karena kita kan yang mengelola kelas kita, gimana anak tuh supaya suka dengan kita gitu kan. Menjadi perhatian. Ya, menjadi pusat perhatian. Bukan cuma hanya dari segi ilmu aja, tapi dari segi physically ya, penampilan kita pun juga kita harus membuat anak-anak kita tuh betah di dalam kelas gitu kan. Supaya mereka kayak kangen nih ketemu guru nih gitu. Ih, rindu banget nih ketemu guru gitu kan. Dan apa namanya? Saat ini pun juga saya dipercayakan oleh Sudin untuk menciptakan lagu Mars. Mars Sekolah Bersih yang akan diputar dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PKBM. Itu saya tuangkan, apa yang saya profesional sebagai penyanyi, saya tuangkan gitu loh. Dan itu loyalitas sudah dikeluarkan Sudah, semua. gitu. Sudah bisa diperdengarkan lagunya? Sudah ada di YouTube, Sudah. Boleh Didikan. sedikit dilantunkan barangkali. Oke. Indah bersih sekolah Jakarta Utara, nyaman rindang hijau selalu rapi. Aku pun jadi sukacita belajar, tempat aku mendapatkan ilmu. Endingnya, aku sehat, sekolah bersih. Tepuk tangan. Aku sehat, Nah, sekolah bersih. Prestasi Jakarta Utara meningkat. itu yang pasti semua yang denger betul-betul terpancing ininya ya, semangat Ya. sekali. Dan itu dapat inspirasinya dari mana untuk penciptaan sebuah lagu itu? Dari Ibu Prosesnya. prosesnya Ibu Kasudin telepon saya untuk, tapi itu juga dari mulai, bukan tiba-tiba saya kenal Ibu Kasudin ya, itu juga ada prosesnya. Saya ketemu Ibu Kasudin, terakhir ketemu beliau di HGN, yang kita di HGN tuh ya. Akhirnya tukar nomor telepon, tiba-tiba gue bilang, Mbak saya punya ini nih, bisa nggak cipta lagu gitu, dan coba ya, pokoknya tentang sekolah bersih ini. Dan saya ngeliat ya nggak usah jauh, sekolah saya tuh bangunan lama, tapi sekolah saya bagus, bukan promosiin ya, tapi boleh berkunjung ya ke sekolah saya, SDN Sunter Agung 13 pagi. SDN Sunter Agung 13 pagi dengan kepala sekolah Ibu Endang dan teman-teman guru saya yang the best punya. Dan langsung bisa didendangkan di sana, disambut. Ya, betul sekali kan. Kalau sekarang kan SD sekarang banyak kan gedung baru ya. Betul. Sekolah kami masih gedung sangat-sangat lama, tapi Sekarang sudah. Enggak, masih gedung lama. Oke. Masih gedung lama, tapi terakhir kemarin ibu kepala dinas datang ke sekolah kami loh. Baik. Beliau bilang ini sekolah rohnya ada ruhnya. Walaupun bangunan lama, tapi semuanya itu bisa diaplikasikan dan terlihat dana BOS, dana BOP-nya tuh terpakai di sekolah kita gitu. Itu beliau yang mengatakan. Baik. Gitu. Dan itu memang gak semudah itu dibentuk Ya. Dari betul, hati yang betul. pasti perlu tangan khusus Betul. lah, ibaratnya pemerhati yang akhirnya terciptalah. Yes. Sebagai guru yang sudah lulus P3K mungkin punya harapan kira-kira khususnya untuk pelajaran seni budaya, ada harapan apa lagi sebagai, kalau sudah lulus P3K ini mungkin harapannya bagaimana? Ada harapan kan? Ya, ada harapan sebenarnya sih berbicara juga kepada pemerintah ya gitu kan. Kan banyak nih sekarang guru-guru yang baru-baru ya, ibaratnya maksudnya dalam artian baru lulus tapi udah jadi PNS gitu kan. Tanpa melihat kami guru-guru yang udah lama mengabdi kan,
dan dijadikan KKI dulu, terus baru prosesnya P3K gitu. Dan saya bisa berbicara seperti ini, boleh kok kami guru yang lama disandingkan dengan guru-guru yang baru-baru nih kan, baru diangkat jadi PNS. Sepertinya ada sedikit, bukan diskriminasi ya, tapi ada sedikit perbedaan gitu loh. Dibilang udah mungkin guru udah lama, guru udah tua, tua tapi tetap bisa berkreasi loh gitu kan. Jadi jangan menganggap udah umurnya banyak terus disingkirkan gitu. Padahal mereka tidak tahu bahwa di sekolah tersebut yang lebih berkarya, bukan berkarya ya, lebih banyak untuk bekerja tuh sebenarnya ya guru-guru kita ini yang KKI ini gitu kan, seperti itu. Jadi harapannya mungkin untuk bisa lagi lebih melihat ke bawah dan langsung terjun ke lapangan gitu loh. Terjun ke lapangan dan melihat apa yang terjadi di sekolah gitu. Itu pengalamannya sama seperti saya juga mau berbicara masalah seni. Saya kan jadi akil lengser waktu di dinas Ibu Kadis yang langsung menyampaikan bahwa kesetaraan antara KKI dan PNS tolong bisa disejajarkan karena kinerja ataupun bakti mereka sebetulnya sama. Cuma namanya saja ada KKI, ada PNS. Sebetulnya dalam hak kerja ataupun bakti mereka sama. Itu yang perlu didukung, itu betul, karena kan ada perbedaan KKI, PNS kayaknya kastanya berbeda banget gitu ya, tapi kerja kita tuh sama, bahkan say to sorry banget, KKI loh yang lebih loh gitu kan gitu ya. Tapi nggak, kalau di sekolahku tuh keren, makanya harus main ke sekolahku karena teman-temanku yang PNS kan, yang KKI itu keren. Mengapa bisa seperti itu? Apa yang Bu Eva perbuat? Mungkin ada sedikit yang berbuat atau memang betul-betul karakter itu muncul dari guru-guru di sana? Kebetulan muncul dari teman-teman semua, bukan karena saya, bukan. Karena kita nggak ada kata bersaing ya, kita nggak ada bersaing. Nomor satu, jangan ada persaingan. Ya, terus kalau misalkan teman saya satu, saya sebut ya, teman saya misalnya Bu Indah, Bu Neneng, dia tuh bisa nggak segan-segan juga ngajarin ke saya gitu loh. Dan nggak ada rasa malu, saya pun juga kembali lagi, dia kayak tutor sebaya kan, bikin ini, akhirnya tertular semua gitu loh, seperti itu. Jadi nggak ada merasa yang pintar, nggak ada yang merasa pintar, nggak ada yang merasa hebat, semua tuh sama. Itu semua harus ditumbuhkan. Betul. Akhirnya terbiasa dan terciptalah satu kekeluargaan yang betul-betul. Dan akhirnya menikmati menjadi seorang guru karena lingkungannya yang kalau nggak masuk kayaknya kangen gitu. Kangen kalau nggak masuk, aduh kangen banget ketemu teman-teman gitu. Tapi kalau ada guru yang sakit langsung kenapa? Itu betul. Care sekali. Itu betul sekali, saya merasakan. Baik, luar biasa. Karena sekarang mungkin harapan kepada dinas pendidikan. Ya, punya harapan apa kepada mungkin yang? Kalau buat saya dinas pendidikan sekarang udah hebat ya, terutama sekarang ibu kepala dinas. Nadiana? Ya, Ibu Nadiana luar biasa karena betul-betul saya bertemu langsung tatap muka, bicara dengan beliau, empat mata, dan beliau sangat mengapresiasi ketika, oh ini tuh yang buat lagu, aduh kamu keren banget mbak, harusnya muda-muda tuh berkarya gini gitu loh. Terus dan dia bilang, kamu gak usah khawatir, pokoknya tadi yang disampaikan, kita tuh selama setara gitu kan. Cuma namanya saja, padahal secara bakti. Betul. Udah sih pergantian kepala dinas ini dia lebih aware ya ke kita gitu. Ini luar biasa semuanya sudah disampaikan dan mungkin rekan-rekan guru di rumah masih penasaran. Boleh request lagu apa ya? Lagu apa? Lagu apa? Karena kita seorang guru. Guruku tersayang. Sudah ditunggu sama murid-murid yang nonton, barangkali ada yang nonton. Ya pasti teman-teman guru di SDN Sunter Agung sudah. Halo, boleh sapa dulu? Halo teman-temanku, guru-guru SD Sunter 13 pagi semuanya. I love you. Yang selalu support. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku
kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Saya hanya bisa terdiam dan ini memang luar biasa. Di sini aslinya luar biasa. Boleh Biasa, tepuk tangan luar. lagi. Aduh, saya sampai bingung mau menyampaikan seperti apa, mau hebohnya seperti apa, dan ternyata di sini sangat keren. Saya bingung menggambarkan seorang Ibu Elsa ini dengan segenap prestasi mau digambarkan seperti apa, sudah tidak bisa. Ini nggak cukup segini mungkin kalau menulis Nggak Pak Adi, tapi banyak loh guru-guru tuh yang hebat-hebat loh, cuma belum ke lirik aja, kurang perhatian aja sebenarnya, gitu. Banyak kok guru-guru Jakarta Utara yang keren-keren. Baik. Banyak. Dan salah satunya ini ada di sini. Pak Adi juga sama. Masih belajar. Sama. Tetap ya, kita tetap berendah. Dan itu luar biasa. Semua sudah disampaikan dan mungkin kembali untuk rekan-rekan guru yang ingin bertanya ataupun boleh komentar, bisa langsung menulis di kolom komentar di bawah ini. Obrolan kita sudah, atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Barangkali ada yang kurang-kurang, boleh salam-salam. Oh gitu. Udah cukup sekian. Oke, karena saya guru kelas 6. Nah, tuh, Guru kelas 6 ya. tuh, Yes. Karena guru kelas 6 kan minggu depan sudah mau ujian sekolah, 1 minggu lagi. Ayo didengerin. Ya, belajar ya sayang ya, karena tahun ini sangat berat sekali untuk kelas 6. 1 hari 2 mapel baru kali ini, tahun ini. Tapi tetap semangat, jaga kesehatan, sukses buat semua peserta didik kelas 6 dimanapun berada di Jakarta Utara. Dan ini seorang guru yang tersayang sudah memberikan, tapi mungkin untuk seluruh murid kelas 6 mungkin Kelas ya, 6? tidak hanya di SD. Seluruh. kelas Seluruh. 6. Itu Pokoknya to love you more lah. luar biasa. To love you more perlu dinyanyiin nggak? I've been waiting for you here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Dan akhirnya berdendang, betul-betul berdendang di podcast ini, luar biasa. Bapak Ibu, waktunya yang sudah akan memisahkan kita luar biasa akan saya tutup kembali lagi. Terima kasih Bu Elsa sudah Terima hadir, kasih, Pak Adi. sudah sharing untuk rekan-rekan guru. Luar biasa pengalamannya. Mudah-mudahan prestasinya tertular dan Amin. mungkin bisa menginspirasi semua Amin. guru-guru. Inilah bakti seorang KKI yang sekarang sudah menjadi P3K. Kita sangat dihargai oleh Dinas Pendidikan. Yes, terima kasih Bu Nadia. Terima kasih kembali lagi. Dan saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Berikan komentar kepada kami agar kami bisa mengembangkan konten video untuk podcast Cemara 15 yang lebih baik lagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bye-bye, Elsa. sama-sama. Kita kan menyampaikan pesan doang. Ini mas Ayo, saya ayo, bagus ayo. tinggal. Aduh. Di sini aja biar terang. Enggak sih, ayo. Ya ampun. Boleh dibantu dong, kira-kira TikToknya apa nih yang cocok? Harusnya harus ada TikTok yang agak seru-seru dikit. Siapa namanya? Siapa namanya? Nyanyi Zevania. aja. Zevania. Oh ya, apa Zev? Mau lagu apa Zev? Aduh. Bener lagi. Kalian gimana sih? Udah Lagu apa Zev? Aduh bingung juga. Deg-degan gue. Ih kalau ngajar SMA tuh enak. Udah pada jago-jago nyanyi. Aduh. SMK. Tinggal ngarahin. Tinggal ngarahin. Kurangin. Coba kalau SD, buka mulut. Tapi hasilnya udah tahu kalau gue udah strength begini hasilnya juga harusnya ke siapa. Sini. Duduk, ayo terima lagu apa? Video-videonya dikirim dong, mau ya tadi yang diambil. Ya aku juga mau kirimin. Iya, nanti ke Pak. Apa sih? Senangnya apa? Ih suaranya bagus banget.
Aja buka aja itu. Ayo maju Mas Keren. Malu. Some people live Iya, for the fortune. Some people live Just for the fame. Ih, suaranya keren. Some people live for the power. Yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things divine what's within. And I've been there before, and there's lies aboard, so full of a superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, but some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Boleh suara. Ini kenapa nggak ikut lama nih ya, balas dua nih. Ini loh. Iya. Aduh, aku. Karena ada aja. Masih bisa lah gue balas 2N kan. Lomba solo nih nggak ikutin nih Pak Guru nih. Malu. Kelas 2 belum ada infonya. Udah kok, udah ada nanti. Abis puasa, abis lebaran. Ih, dia harus ikutan ini. Malu. Nggak pede. Ada guru ini kan Pak siapa? Kalau nggak salah. Iya, Pak Tumpal kan? Iya. Nggak Ini pede. gimana kalau punya murid begini cuma tinggal dipoles dikit doang ini. Aku les vokal sih. Apa di mana? Di Willy Sumantri. Oh, Willy Sumantri. Iya. Keren, suaranya Jeva loh. Keren banget loh Jen. Kenapa kelas 1 kemarin nggak ikutin lomba Pak Reza dia? Covid bukan. Enggak kan ada. Pindahan. Oh, dia kan pindah. Tapi dah. Iya. Dari Ini baru tahu. Iya. Saya baru tahu. Oh, sama kelas pindah di sini. Ih, lucu banget mau dong. Bilang dong Pak Reza, ini bisa loh. Ih. Lomba Ah, malu. S2M. Oh pindah. Ih, dia bisa sampai juara nasional. Aduh, mau berapa? Amin, amin. Ya, ini kita siapin ya. Oke. Siapa nih Pak Reza nih? Siap. Kasih tau Pak Tumpal. Iya, wah, keren ini suaranya. Aduh, bagus. Kalau PBG Bisa ini. Bisa ya? Bisa juara ini. Ngajar anak SMA tuh enaknya gitu. Kok bisa diam-diam ngomong ya? Masa pengen duet gitu. Enggak, emang. Nah, kita Oh, dikerjain. Iya. Emang aja. Pasti orang KB itu diam, pasti diam. Cuma diam. Ih, bagus cuma gitu doang. Padahal akhirnya keluar juga. Ngejebak aja tadi sebenarnya. Biar maju. Oh, berarti ini kelas 2 semua nih? Enggak, saya kelas 2. Oh, kelas 10.